Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nada. Saya mahasiswi semester 2 dari program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Saya akan membuat konten sosial eksperimen dengan tema tes pemahaman fikih muamalah. Dalam sosial eksperimen ini, saya akan mencari 3 narasumber untuk diwawancarai secara spontan dengan mengajukan 10 pertanyaan terkait dengan bidang fikih muamalah. So, let's start looking for our first interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rada Rahmawati, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, akan menjadi narasumber pertama dari saudari Nada. Pertanyaan pertama, aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munahakat, D. Fikih ukubah. Fikih muamalah. Pertanyaan kedua, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. Lanjut pertanyaan ketiga, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iktizam, D. Wan prestasi. Akad. Pertanyaan keempat, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Saling ridho. Pertanyaan kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. Al-tijarah, C. Al-bai, D. Perdagangan. At-tabaru. Pertanyaan keenam, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. Jual beli dengan ucapan, isyarat, atau tulisan. Pertanyaan ketujuh, khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. Khiyar majelis. Pertanyaan ke-8, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. D. Motor. Pertanyaan 9, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan Rp150.000 disebut dengan riba A. Riba fad, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasi'ah, D. Riba qard. Riba nasi'ah. Pertanyaan 10, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-bai, C. Ijarah, D. qard. Ijarah. Perkenalkan, nama saya Lenia Kriman dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pertanyaan pertama, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munahakat, D. Fikih ukubah. Jawabannya B. Fikih muamalah. Oke, pertanyaan kedua, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. Pertanyaan ketiga, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iktizam, D. Wan prestasi.
B. Akad. Pertanyaan keempat, syarah sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. C. Saling ridho. Pertanyaan kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-bai, D. Perdagangan. A. At-tabaru. Pertanyaan keenam, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. Nah, jawabannya C. Jual beli orang buta. Pertanyaan ketujuh, khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. B. Khiyar majelis. Pertanyaan ke-8, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. D. Motor. Pertanyaan ke-9, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan Rp150.000 disebut dengan riba A. Riba fadl, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiah, D. Riba qard. Jawabannya D. Riba qard. Pertanyaan ke-10, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-bai, C. Ijarah, D. qard. C. Qard. Ijarah. Selanjutnya, saya akan memaparkan jawaban versi saya sendiri. Pertanyaan pertama, aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari jawabannya B. Fikih muamalah. Yang kedua, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah jawabannya C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. Ketiga, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari B. Akad. Pertanyaan keempat, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali jawabannya C. Saling ridho. Pertanyaan kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah jawabannya A. At-tabaru. Pertanyaan keenam, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali jawabannya D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. Pertanyaan ketujuh, khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut jawabannya B. Khiyar majelis. 8. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali jawabannya D. Motor. Pertanyaan ke-9, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan Rp150.000 disebut dengan riba. Jawabannya D. Riba qardi. Pertanyaan ke-10, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari jawabannya A. Ariyah. Analisis saya berdasarkan sosial eksperimen yang telah saya lakukan sebelumnya. Dua narasumber saya yang merupakan seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang saya temui pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 di Perpustakaan Desa Beliau memiliki literasi pengetahuan yang cukup baik dalam bidang fikih muamalah, di mana narasumber saya yang pertama ataupun yang kedua masing-masing hanya memiliki satu jawaban yang berbeda dengan jawaban versi saya sendiri. Literasi pengetahuan yang baik itu tentu tidak terlepas dari pertanggungjawaban kita sebagai homo economicus yang beragama Islam untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan tuntunan agama, agar hubungan antar sesama manusia tetap terjaga dan kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik. Kesimpulan, fikih muamalah adalah ilmu yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial,
nikah, waris, jinayat, dan lain sebagainya tidak termasuk dalam pokok bahasan fikih muamalah. Pemahaman tentang fikih muamalah sangatlah penting untuk ditingkatkan mengingat kita tidak boleh menjalankan aktivitas ekonomi secara terpisah dari akidah Islam dan syariahnya. Karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariah Islam. Dengan mempelajari fikih muamalah, kita dapat mengetahui aktivitas ekonomi mana yang halal untuk dilakukan dan mana yang haram untuk dilakukan. Dalam Islam, muamalah bisa saja menjadi tidak sah bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam fikih muamalah kita akan mempelajari seluk-beluk syarat dan rukun berbagai transaksi aktivitas ekonomi. Sekiranya hanya itu yang dapat saya bagikan, saya selaku konten kreator memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya lakukan ketika membuat sosial eksperimen pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.